Bapak Taufik Hidayat di Bapelkes Semarang. Beliau menanyakan, ketika menghadapi teman-teman Ustadz yang mengalami kesedihan dan kebingungan karena telah lelah memberikan perawatan di rumah sakit, selain penghiburan dengan mendengarkan mereka, apalagi yang bisa kita berikan? Jadi kemungkinan ini para petugas medis yang menghadapi pasien sangat banyak ketika pandemi akhir-akhir ini, Ustadz. Mungkin Nah, Ustadz bisa memberikan nasihat. Nah, barakallahu betul. fikum. Iya jemaah, petugasnya perlu bersabar. Dokternya perlu bersabar. Yang sakit perlu bersabar. Yang sakit itu sebagian udah bosen sama ranjang. Dia udah capek. Dan mungkin ranjang tempat dia sakit. Yang udah bertahun-tahun dia di atasnya juga ranjang itu udah capek sama dia. Tapi harus bersabar. Bagaimana cara menghibur? Yang pertama kita hibur diri kita. Untuk para medis. Ketika engkau bekerja, niatkan lillahi ta'ala. Engkau sebenarnya akan dapat gaji. Lillahi ta'ala atau tidak lillahi ta'ala bekerja, engkau dapat duit. Terus kenapa kita tidak lillahi ta'ala? Duit tetap dapat, pahala dapat. Jadilah orang yang terbaik, yang paling dicintain Allah Azza wa Jalla, yang paling bermanfaat buat orang lain. Mungkin pertanyaan ini tadi dalam rangka memberikan manfaat yang maksimal kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana cara menghibur mereka? Yang pertama, ingatkan mereka dengan hakikat kehidupan dunia ini. Supaya tahu dunia itu kayak gini. Dunia itu kayak gini. Kemudian ketika di rumah sakit, dia dihibur dengan adanya kawan-kawan yang sakit seperti ini. Ada banyak. Bahkan dapat dihibur dengan cerita ada yang lebih parah dari dia. Ana masih ingat ketika Ana membesuk, Ana punya bibi di Surabaya. Bagaimana dokter menghibur dia. Kata dokter, ibu ini sekian nih anunya. Dia kena kanker waktu. Nilai kankernya seperti ini, seperti ini. Bu, alhamdulillah ibu. Nih dokter yang baik, ibu alhamdulillah. Tuh ada pasien yang parah. Jadi ibu alhamdulillah. Jadi ini yang menyebabkan orang itu menggabungkan antara sabar dan syukur. Karena sejatinya nikmat Allah lebih banyak. Ini mungkin yang dapat dilakukan oleh seorang petugas medis. Menghibur dia dengan bercerita tentang orang-orang yang lebih parah. Kalau orang ini parah, mamanya penyakitnya, dia kena kanker ini itu. Ada orang yang buta dari lahir nggak bisa ngelihat. Ada orang yang gila yang nggak bisa mikir. Maka masih banyak nikmat Allah. Kemudian ceritakan kepada mereka cerita para nabi. Lalu cerita tentang dunia yang akan berakhir dan akan ada satu tempat di surga. Yang kata Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan. Pada hari kiamat, tatkala melihat Allah membagikan pahala buat ahlul bala. Buat orang yang hidupnya penuh dengan kesusahan. Dia kepingin kulit mereka digunting-gunting sama gunting. Karena melihat pahala yang Allah berikan kepada mereka. Jadi katakan, ibu atau bapak sedang berada di jembatan. Bentar lagi nyampe. Jangan berhenti. Jangan mundur, tapi jalan terus. Walaupun lambat, agar kita bisa sampai ke surga Allah. Sambil didoakan, kasih zikir, wirid, ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.